Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tutorial sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuat REST API untuk insert data, produk prepaid, dan produk pasca ke database kita. Dan kali ini saya akan membuat tutorial untuk bagian top up, di mana top up ini maksudnya adalah kita bisa melakukan transaksi top up prepaid seperti pulsa, kemudian injek pakai data, kemudian token PLN, dan seperti wallet ya mungkin sebutannya, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Kemudian apa saja yang kita perlukan? Yang kita perlukan adalah di sini ya, teman-teman bisa baca dokumentasi di DigiFlash. Kemudian top up. Jangan lupa kita juga sebagai buyer, yang kita kirimkan itu adalah username kita, username DigiFlash kita, kemudian SKU produk, semisal pulsa Telkomsel 5000, di mana kita bisa mendapatkan kode-kode SKU itu adalah kita bisa menggunakan produk yang sudah kita insert ke database kita nanti ketika kita sudah mengintegrasikan melalui website dan mobile kita. Namun untuk tutorial kali ini, karena kita belum mengintegrasikan di website ataupun mobile, maka sementara kita buat secara manual terlebih dahulu saat kita melakukan hit ke DigiFlash, di mana endpoint kita adalah transaction. Kemudian ref ID ini apa? Ref ID ini adalah ref ID kita, semisal kode apa ya, katakanlah kode invoice lah, seperti itu. Kemudian sign itu adalah encrypt MD5 dari kombinasi username, kemudian API key kita, kemudian ref ID ini adalah ref ID nomor yang kita kirimkan. Namun di sini dikarenakan DigiFlash kita dari DigiFlash tidak mengizinkan kita mengirimkan ref ID yang sama untuk transaksi satu dengan yang lainnya, maka kita harus mengakalinya menggunakan generate kode ya, yang kemarin kita buat di tabelnya itu yang seperti ini teman-teman, yang ini ya. Jadi setiap kita menggenerate kode, maka dia menyimpan ke tabel kode generate ini. Lalu kemudian ketika kita akan melakukan hit top up kembali, maka dia akan menggenerate ulang dan menyimpan ke tabel ini, dan seterusnya seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama, saya sudah menyiapkan untuk kode, membuat kode otomatis ya, dan bisa dipakai berulang-ulang tanpa kita harus mengetik query yang cukup panjang, jadi sangat merepotkan. Jadi saya membuat seperti kelas ya, namun di sini saya menggunakan thread. Nah, thread ini di Laravel tidak bisa di generate menggunakan artisan, jadi kita harus membuat manual. Bagaimana caranya? Baik, kita pertama buka folder project kita di VS Code, kemudian kita buat folder thread di dalam folder app thread, kemudian kita buat filenya semisal kode generate.php, kemudian kita masukkan kode yang sudah saya siapkan, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ID kode .generate. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Jadi nanti penggunaannya kita tinggal memanggil thread ini ya. Nanti kita langsung saja ke prakteknya. Baik, kita save dulu. Untuk source kodenya nanti saya yang sebelumnya sudah saya share link GitHub-nya, tapi untuk kali ini saya langsung buat saja. Kita buat controller, kita pakai controller di Flash. Kita buat function itu top up. Oke, kemudian kita kirim requestnya, lalu kita pakai yang sama seperti ini, kita copy dari atas. Sebenarnya HTTP client ini juga kita bisa menggunakan thread ya. Jadi nanti tinggal kita mengirim dan menerima parameter-parameter yang kita butuhkan setiap endpoint itu seperti apa, dan di sini di controller kita hanya menerima return saja. Jadi codingannya lebih rapi di controller. Namun saya sementara belum membuat seperti itu. Baik, kita langsung saja. Untuk top up, nah saya di sini akan mencontohkan untuk top up pulsa ya. Nah, kita buat. Nah, di sini kita panggil thread-nya. Dan kita pakai use kode generate. Use kode generate akan otomatis thread-nya terpanggil di sini. Cara penggunaannya gimana? Kita cukup seperti ini teman-teman. Semisal ref id this. Nah, nama fungsinya apa? Get code. Nah, kemudian kita coba dd terlebih dahulu, atau enggak return response JSON ref id. Kemudian kita bikin endpoint route post top up. Nama fungsinya kita ganti saja digi flash top up. Oke, kemudian kita coba panggil di postman. Kita pakai post digi flash ini endpointnya top up ya, produk top up. Kemudian kita coba post. Nah, ini invoice-nya. Kemudian kita coba buka di database. Kode tersebut harusnya sudah tersimpan di tabel kode generate. Ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita coba membuat HTTP client. Kita copy yang ini dan kita sesuaikan untuk endpointnya transaction. Kita cek lagi transaction tuh. Kemudian untuk payloadnya kita copy dulu. Username
kita pakai this username, this user, biar SKU code kita lihat di tabel produk prepaid. Semisal kita cari pulsa, contohnya ini ya, misal kita cari yang ini saja, pulsa Indosat, kemudian kita cari SKU code-nya. Untuk SKU code harusnya kita buat request ya, dari request SKU, kemudian customer know ini adalah nomor tujuan kita, nomor tujuan pulsa itu ya teman-teman, bukan objek. Mal pulsa ini dari request juga, customer know, kemudian ref ID ini adalah kita bisa menggunakan thread ini. Kemudian untuk sign itu encrypt MD5 dari username apk ref ID. Nah teman-teman, username key dan ref ID. Oke, kemudian setelah itu kita coba hit ke DigiFlash. Oke, return respon JSON data. Oke, kita coba body, kita raw, kemudian JSON, kita SKU kita coba menggunakan SKU ISAT 10.000. Teman-teman mengatur SKU itu di akun DigiFlash masing-masing ya teman-teman. Kemudian customer know, tengah nomor saya 085. Namun di sini adalah kita masih menggunakan mode development, jadi return yang diberikan dari DigiFlash pun itu masih belum real ya. Kita test case saja untuk sampel. Nah ini ya, ini sampelnya seperti ya. Nah kemudian responnya harusnya seperti ini teman-teman, itu akan menampilkan SN code dan lain-lain. Kita coba saja menggunakan SKU sampelnya juga, kemudian nomor tujuan kita pakai ini juga. Kita coba tes untuk melihat hasilnya seperti apa. Oh ini IP tidak dikenali, jadi saya harus whitelist IP ini ya di akun DigiFlash kita. Baik, sudah saya setting untuk IP-nya. Kemudian guys, kita coba lagi. Nah, di sini ada RC. RC ini adalah maksudnya respon code. Respon code di DigiFlash juga sudah menyediakan detail untuk
beberapa itu sangat banyak ya maksud saya. Nah, kita menu respon code. Nah, ini ada banyak sekali ya keterangannya, terbentuk transaksi atau tidak. Di sini sudah dijelaskan. Nah, kita coba lagi. Nah, untuk sampel data transaksi sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita akan menampilkan saldo terakhir kita setelah melakukan transaksi, status, dan sebagainya ya. Harganya berapa, SN-nya, jika transaksi kita sudah sukses. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di DigiFlash itu juga kita bisa mengatur production atau development ya di akun kita, supaya pengaturan key itu otomatis dan cukup mengatur modenya apa, maka akan otomatis mengambil key production. Maka kita bisa menambahkan di env kita, misal seperti ini teman-teman, DigiFlash production key. Nah, ini di sini teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi di DigiFlash mode kita development. Nah, jadi nanti kalau kita DigiFlash mode kita ganti ke production, kita mengalihkan untuk production key-nya itu pakai yang DigiFlash production key. Kemudian di DigiFlash controller kita tambahkan di pengaturan di sini. Kita buat kondisi if DigiFlash mode itu development, maka ambil DigiFlash dev key. Jika bukan development atau production, kita pakai production key. Nah, jadi kita nggak perlu merubah di controller, kita cukup merubah di env kita, dia mode development atau production. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan mencoba merubah ke mode production. Saya mau menyeting terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya sudah mengatur di akun DigiFlash saya. Jadi saya akan mengganti DigiFlash mode-nya itu ke mode production. Oh ya, maaf teman-teman, saya belum merubah production key-nya ya teman-teman. Jadi saya harus mengatur production key-nya.
Baik, untuk production cache sudah saya setting di INV. Kemudian saya akan mencoba melakukan hit top up transaction namun dengan real SKO, contohnya seperti ini teman-teman. Kita coba, kemudian saya akan menggunakan nomor saya. Kita coba melihat responnya. Oh ternyata, nah ini teman-teman, kalau kita menggunakan mode production, kita juga akan mendapatkan respon yang real, apakah itu produk sedang gangguan atau pesan-pesan yang lain ya, yang jelas tidak sama dengan yang pertama kita contohkan tadi. Baik, kemudian setelah itu kita save dulu collectionnya. Top up dan tagihan ya, nanti untuk tagihan juga kita masukkan ke sini. Kemudian kita sama ya, seperti untuk produk, kita juga akan menyimpan ke tabel kita untuk transaksinya, untuk lebih mudah nantinya untuk melacak transaksi kita itu statusnya apa, seperti itu ya. Tapi di sini saya belum membuat migrasi untuk tabel transaksi. Kita buka lagi di TrawSQL. Oh ya, untuk TrawSQL saya lupa belum share, nanti saya share. Kita buat migrasi terlebih dahulu. PHP Artisan make migration create transaction table, enter. Kemudian kita buka file migrasinya, database migration, buka yang paling bawah. Kemudian kita buat tabel-tabel kolom-kolomnya. Table transaction code string, maaf, kemudian table date transaction date, table time transaction time, table transaction string transaction type. Nah, transaction type ini nanti akan saya isi dengan prepaid atau pasca. Table string transaction provider, ini brandnya. Table string transaction number, ini nomor tujuannya atau ID pelanggan jika kita di pasca bayar. Jadi untuk menyimpan tabel data-data transaksi pasca dan prepaid saya gabungan menjadi satu, cuma saya bedakan dengan transaction type, dia pasca atau prepaid. Table string transaction SKO, table string SKO totalnya ya, integer transaction total atau amount ya, boleh, saya menggunakan total. Table string transaction message, table string transaction status, table
integer transaction user ID. Nah, nanti user siapa yang melakukan transaksi, maka dia akan otomatis kerekam. Kita buat oke. Kemudian kita buat foreign key nya, table foreign key, SKU nya, kemudian saya lupa migration foreign key. Nah, kita pakai ini ya teman-teman. Reference dan tabelnya. Referensinya dari mana? Nah, ini cukup susah ya, karena bisa saja SKU nya itu jadi yang kita jadikan jangan SKU nya, tapi transaction user ID seperti ini. Kita coba migrasi, apakah ada error. PHP artisan migrate, ada kesalahan user ID, user reference, users ID. Sepertinya ada kesalahan. Kita pakai big integer unsigned bit integer. Kita coba lagi PHP artisan migrate already exist. Kita rollback dulu. Oh jangan, kalau kita rollback itu nanti datanya hilang semua teman-teman. Jadi kita manual dulu di transaksi. Kita coba delete dulu. Kita coba migrate lagi. Nah udah berhasil. Kita cek dulu tabelnya untuk tabel transaksi. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Foreign key-nya juga sudah. Oke, kemudian kita mulai ke membuat model. Make model, transaction model, enter. Kita coba buka lagi modelnya, models. Kita buka, kita buat protect table transaction protect ID-nya primary key ID protect field label. Nah, kolomnya apa aja, kita buka tabelnya transaction design tabel dan kita copy semua. ID-nya nggak perlu, kemudian create add, model add juga tidak perlu. Kita kasih petik
titik koma, jangan lupa. Oke, kemudian kita buat function untuk insert datanya seperti yang untuk menyimpan data produk. Public function insert transaction data, kita terima parameternya data, kemudian kita menggunakan eloquent insert ya, create transaction code, self create transaction code, kita copy saja yang ini supaya lebih cepat. Kemudian kita kirim datanya, data create-nya itu kita coba test case-nya ref ID. Oke, data ref ID, kemudian kita pakai carbon, use carbon, kemudian kita di sini carbon no format YMD, kemudian temp carbon no transaction time-nya, transaction type kita kirim type provider data, kita kirim dari produknya juga, provider transaction number, customer now data, customer now buyer SKU code data, buyer SKU code, kemudian transaksi totalnya itu price data, price data, price, message data, message, status data, status. Untuk user ID nya kita manual dulu 1. Oke, kita kirim returnnya saja dulu, return. Kemudian kita panggil modelnya di Digiflash controller, kita buat objek transaction model, kita v data, oke, sama this transaction model transaction, kita copy functionnya, lalu apa saja yang dikirim parameternya itu ada respon dari Digiflash nya, data itu data,
data, kemudian type-nya kita pakai request saja, request type, kemudian providernya kita buat query saja di sini. Untuk top up kita buka model product prepaid, kemudian kita buat scope public function scope find product by SKU, kita pakai query, kemudian value-nya query where product SKU value. Oke, kemudian kita panggil scope tersebut di sini teman-teman, product this model find product SKU product prepaid find product SKU, kita terima SKU nya dari sini. Oke, kemudian kita dapat returnnya, kita first. Oke, tapi kita konsol DD terlebih dahulu untuk memastikan produk ini scope-nya berjalan. Kita coba. Oke, sudah berjalan ya, langsung objek produknya dari SKU yang kita kirim. Kemudian kita lanjutkan lagi, produk provider, produk provider. Oke, kita buat JSON. JSON-nya, read-nya kita kirimkan data dari DigiFlash. Kemudian kita menambahkan dari request itu ada type. Oh, ini harusnya prepaid. Ya. Oke, kita coba hasilnya. Produk prepaid. Oke, kita coba tes dengan ini ya. Kita hit press undefined array, press transaction model line 40. Coba cek transaction model data. Kita coba cek dulu. Oke, transaction model data
Fresh. Oh, karena ini kita gagal ya teman-teman. Sementara kita pakai development dulu. Saya nggak perlu. Kita pakai ini saja. Kita responnya apa? Press. Kita coba tambah add. Kita coba hit kembali. Kolom transaction total cannot be null. Oh, data price, jika tidak ada maka nol. Kita coba. Price karena ini kita gagal, kita buat saja 0 dulu. Origin key, origin key-nya belum ada untuk user ya, kita buat dulu manual. User test, user@email.com 1. Untuk roles kita buat role test 1. Oke. User ID-nya kita pakai 2. Jadi di sini kita mengikuti 2. Baik, kita coba lagi. Sending. Oke. Gagal, kemudian kita cek ke tabel transaksi. Nah, data sudah masuk. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk transaksi top up. Nanti untuk top up yang lain bisa disesuaikan parameternya seperti apa supaya untuk setiap menu transaksi top up itu kita tidak perlu membuat function yang sama. Begitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.